Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi CJP Angkatan 9. Perkenankan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kejaya. Kemudian disusul dengan penyajian materi oleh JPP Angkatan 9. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Untuk acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dwi Kristiana. Kepada Ibu Dwi Kristiana, dipersilakan. Bapak Ibu Dewan Guru dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Guru diperkenankan duduk kembali. Berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kejaya, Ibu Hari Kristianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Kejaya. Marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana hingga saat ini, hingga siang yang terik ini, kita masih boleh dipertemukan, kita masih boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan di tempat ini. Pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita, rekan kerja kita, Bu Santi Rulianti SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama
bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik, mendengarkan, juga ikut serta di dalam apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Santi, yang mana pasti kegiatan ini nanti akan banyak manfaatnya juga bagi kita. Kita mengetahui bahwa Bu Santi Rulianti ini adalah CGP angkatan yang ke-9. Tentunya di dalam program CGP itu sekilas saya lihat banyak sekali hal-hal yang nanti akan berdampak positif, baik terutama bagi CGP itu sendiri maupun juga bagi kita semua, rekan-rekan dari teman kita CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kegiatan ini saya pun berharap, harapan saya untuk program CGP adalah program CGP itu bisa menghasilkan guru yang berperan untuk meningkatkan komunitas belajar bagi guru di sekolah tersebut, juga untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi anak didik, bagi murid kita, yang itu juga merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dari kegiatan ini, dari diseminasi budaya positif ini, saya juga berharap bisa benar-benar menumbuhkan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Pada akhirnya, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan, saya berharap panjenengan semua yang belum mendaftar di program guru penggerak, monggo panjenengan semua berlomba-lomba untuk mendaftar di program guru penggerak, yang mana sekali lagi itu adalah juga harapan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD kita tercinta, SDN Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dengan harapan sekali lagi mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kejayan. Untuk acara berikutnya yaitu penyajian materi oleh Ibu Santi Rulianti SPD.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Kejayaan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kejayaan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Kejayaan. Hari ini saya ingin melakukan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini untuk tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9 ya. Jadi kita ini di sini hanya sharing saja, santai saja ya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya ada yel-yelnya ya. Kita punya yel-yel. Yel-yelnya adalah jika saya menyebutkan SDN Kejayaan, jenengan langsung bilang saja yes, 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 jaya, jaya, yes, gitu ya. SDN Kejayaan, jaya, 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 yes. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, saya punya pemantik. Menurut Bapak Ibu Guru, ya, memberikan hukuman akan mendisiplinkan siswa. Betul apa salah? Salah. Baik, lanjut. Memberikan hadiah akan meningkatkan prestasi siswa. Betul apa tidak? Menurut pemahaman kita saja. Salah ya. Lanjutnya, guru harus bisa memberikan solusi terhadap semua permasalahan siswa. Betul apa salah? Lanjut, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Nanti setelah Bapak Ibu Guru mengikuti diseminasi saya, kita harapkan kita mendapatkan jawaban yang lebih baik ya. Lanjut. Pertama-tama kita belajar tentang positive mindset. Positive mindset, dari kata-kata positif berarti merujuk pada kata-kata yang baik apa tidak? Baik. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai universal berarti nilai-nilai yang bagus. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai yang bagus itu yang bagaimana? Jujur, terus disiplin, saling menghargai dan lain-lainnya. Di sini budaya positif itu ada 7 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari ketujuh budaya positif ini, adakah yang menurut Bapak Ibu itu asing? Ada? Ya? Nah, segitiga restitusi, ada juga berani bilangnya posisi kontrol restitusi. Sebenarnya ini semua sudah kita terapkan ya, tapi mungkin kita itu tidak tahu namanya itu apa ya. Lanjut ya. Nah, saya ada permainannya adalah cobalah membuka. Bapak Ibu Guru yang punya di sampingnya, nah, yang satu berperan untuk menggenggam tangannya dan yang satunya bertugas untuk membukanya. Yang menggenggam tangan itu tugasnya apa? Jika kamu mempunyai sesuatu yang berharga, ya, kamu berusaha untuk
tidak melepaskan. Itu tugas yang menggenggam. Sedangkan tugas yang ingin membuka, nah, tugas kamu, tugas Bapak Ibu guru yang ingin membuka, yaitu mencoba bagaimana bisa biar genggaman itu bisa dibuka. Ya, monggo saya berikan 1 menit saja. Bisa juga Bapak Ibu guru membujuk, ya, menghadik, menggoda, bahkan menawari supaya genggaman ini bisa dibuka. Monggo, silakan. Ayo, yang silakan. Sudah? Bosok udah dikasih uang ya dibuka. Ya sampai ada yang mau ngasih HP. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang tadi tangannya menggenggam, apakah Bapak Ibu yang menggenggam tadi yakin tidak tangannya itu bisa dibuka apa tidak? Bisa. Kenapa kok yakin Bapak Ibu bisa membukanya? Saya tadi Oh, ada yang merasa tidak bisa membuka. Bisa, cuma saya grogi tadi. Ada yang merasa grogi. Ya, itulah yang namanya posisi kita itu mengontrol diri kita ya. Kita yakin bahwasanya kita itu tidak bisa membuka. Kita yakin di dalam genggaman kita ini ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dibuka. Nanti kalau dibuka pasti diambil, begitu ya. Yang bisa membukanya, dia juga merasa yakin. Oh, saya yakin bisa membukanya. Itu yang dinamakan posisi kita bisa mengontrol diri kita. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, kita selama ini ya merasa kita jadi guru itu bisa mengontrol murid. Ya Pak, betul. Ya kan? Yang kedua, kita merasa bahwasanya positif, efektif dan bermanfaat untuk murid kita. Betul ya? Selanjutnya, bahwa kritik untuk membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita akan biasanya sama murid ya, kita langsung mengkritik, kamu tuh salah, harusnya begini. Nah, kadang ada murid yang merasa, oh iya saya salah, gitu kan. Ada juga murid yang merasa, oh saya tidak suka untuk dikritik. Ya, itu kita mempunyai murid yang berbeda-beda. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru kan biasanya memaksa. Ya, kamu harus mau. Ya apa tidak? Ya. Lanjut. Nah, bagaimana seorang dapat merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Padahal teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Nah, beda dengan orang lain yang melihatnya. Ya, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi kita memainkan menggenggam. Ya,
Ada yang bisa mengontrol, ada yang bisa menggenggam, tidak bisa dilepas. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kayak tadi, nah di saat panjenengan gagal, jenengan pasti berusaha untuk mencari cara lain. Bagaimana bisa tangan itu bisa dibuka. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Selama ini kalau kita mendengar tentang disiplin, apa itu disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti di otak kita ini pasti memikirkan tentang apa? Peraturan, apalagi hukuman. Ya. Nah, padahal disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, selama ini kan pasti kita menerapkan disiplin dengan embel-embel ada hukuman, ya, peraturan. Bahkan ada yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Budaya positif tadi, nilai-nilai kebajikan universal tadi itu termuat semua di mana ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Yuk kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia, ada 3 ya. Menurut Bapak Ibu ini, dari ketiga motivasi perilaku manusia, mana yang Bapak Ibu yakini itu benar? Monggo silakan. Nomor 1, 2, atau 3? 3. 1, 2, 3 betul semua ya. Tapi kebanyakan kita pasti memikirkannya di nomor 1 dan nomor 2. Ya apa tidak? Ya kan? Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar apa tidak? Contoh kita kalau datang terlambat pasti ada hukumannya. Hukumannya mungkin absennya kita nanti hilang. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya apa tidak? Pasti iya. Ya. Nah, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang paling bagus? Restitusi, ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, saya bacakan sedikit saja ya. Bahwasanya hukuman sesuatu yang tidak menyakitkan harus terjadi. Ya. Yang kedua, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusinya yaitu merupakan pilihan, ada pilihan-pilihannya. Kita selama ini kalau sama murid kita kan, pasti kita mengambilnya bukan restitusi, tapi apa? Kalau tidak hukuman ya konsekuensi. Padahal yang betul adalah restitusi. Gitu ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, coba dilihat.
Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, kita punya anak didik, murid kita datang terlambat, menggunakan sepatu putih. Nah, sedangkan ada guru piket yang berdiri di depan sekolah. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru jika menemukan siswa yang datang terlambat menggunakan sepatu putih? Coba, ada yang bisa menjawab? Biasanya kita memberikan hukuman, ya. Kita biasanya kan menanyakan, kamu kenapa kok terlambat? Si anak itu kan pasti takut, ya. Setelah itu dengan gampangnya kita langsung bilang, kenapa sepatu kamu putih? Sekarang lepas sepatumu dan keliling lapangan, ya apa tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan sudah disetujui antara murid dan gurunya. Ini biasanya kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Tapi biasanya kalau yang namanya konsekuensi ini masih memberatkan murid kita, ya. Contohnya, jika lupa mengerjakan PR, anak pasti disuruh apa? Bisa juga disuruh untuk menyalin kata-kata saya siap mengerjakan PR lagi di waktu lampau gitu. Ya, jadi sifatnya itu tetap murid yang dibuat apa? Dibuat tidak nyaman, ya. Walaupun itu sudah menjadi konsekuensi, sudah menjadi kesepakatan kita, tapi tetap saja murid itu yang menjadi orang yang tidak merasa nyaman. Nah, yang paling baik itu apa? Yaitu restitusi, yaitu di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan agar mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi kita menanyakan dulu, kenapa dia kok bisa tidak mengerjakan PR. Nah, anak itu akan mengatakan kenapa dia tidak mengerjakan. Pasti ada alasannya, ya. Dan ketiga ini, apakah Bapak Ibu itu setuju jikalau kita sewaktu-waktu memberikan hukuman kepada anak? Tidak? Yakin? Sebenarnya ketiga ini yang paling baik adalah restitusi. Cuma kalaupun kita itu memberikan hukuman kepada anak, ya paling tidak ya sewajarnya. Kita boleh kok. Tapi posisi kita nanti menjadi posisi penghukum, begitu. Lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu ini, ya, saya punya kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lanjut, dicatat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi?
Ayo, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yuk kita lihat. Nah, dari ketindakan guru tadi, menurut Bapak Ibu yang masih kurang masih ragu-ragu ini jawaban konsekuensi atau hukuman itu yang mana? Nah, itu termasuk apa? Nah, itu ragu-ragu. Nah, itu termasuk hukuman. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Selama ini kan kita paling senang kan kalau memberikan reward ke anak. Anak pasti menjadi antusias ke kita. Setiap pelajaran pasti kita kadang kan tidak sengaja memberikan reward ke anak. Supaya apa? Mungkin menurut kita itu bisa membangkitkan motivasi anak untuk belajar lagi. Ya Pak, betul. Nah, padahal penghargaan itu juga bisa dikatakan menghukum. Kenapa demikian? Nah, pengaruhnya itu antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, anak kalau sudah terbiasa dikasih reward, nah, dia akan merasa, oh pasti aku nanti akan dikasih reward kalau aku betul. Ya, ada rasa kayak ketergantungan. Yang kedua, penghargaan itu juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, anak pada saat kita tidak mengasih reward, dia akan merasa, oh kok tidak dikasih hadiah sih? Oh biasanya dikasih hadiah, kok sekarang tidak dikasih hadiah? Aku males wis, gitu kan? Ya tidak. Nah, lanjut, penghargaan merusak hubungan. Hubungan antar teman. Nah, temannya pasti iri kan? Oh pasti itu tok yang dikasih hadiah. Soalnya itu yang pintar. Ya apa tidak? Nah, lanjut, penghargaan mengurangi kualitas. Ya, kualitas anak itu. Nah, anak itu tidak merasa sadar diri untuk belajar. Dia merasa kalau aku betul nanti pasti dapat hadiah, bukan karena kebutuhannya dia. Nah, pertanyaannya, mengapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Enggak. Ada yang bisa menjawab? Tunggu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keyakinan dibentuk atas kesepakatan bersama, sehingga nanti harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, kita bahas bersama-sama. Mengapa kita memilih peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Keselamatan. Berarti itu termasuk keyakinan apa peraturan? Yakin, kita yakin. Yakin bahwasanya kalau kita pakai helm, ya, kita yakin bahwasanya kita bisa selamat. Keyakinan. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Keyakinan, supaya tidak terkena virus. Nah, itu namanya keyakinan. Jadi, keyakinan, jadi antara keyakinan dan peraturan itu berbeda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya,
Contoh tadi, ya, bahwasanya kita itu mempunyai peraturan di dalam mengendarai kendaraan bermotor. Kita yakin kalau kita menggunakan helm pada saat, ya mungkin saja yang namanya musibah ya, kita ternyata jatuh. Nah, pas jatuh, kepala kita kan otomatis nanti terbentur. Nah, pas terbenturnya itu karena kita memakai helm, jadinya kita jadi selamat begitu. Yang kedua yaitu pada saat kita memakai masker atau mencuci tangan. Kenapa kok seperti itu? Nah, kita yakin mungkin saja pada saat kita keluar dari kelas atau kita keluar dari rumah kita ada virus yang berterbangan, ada yang mungkin lagi sakit. Nah, itu kita yakin bahwasanya biar kita tidak terjangkit penyakit, apa yang harus kita lakukan? Kita pastinya memakai dan mencuci tangan. Berarti betul ya, betul Bu Dwi tadi bahwasanya peraturan itu apa Bu Dwi? Keyakinan itu dibuat untuk biar kita itu yakin apa yang kita lakukan itu betul. Tepuk tangan untuk Bu Dwi. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu pernah membuat suatu keyakinan kelas? Pernah? Pernah. Ada yang belum? Ada yang belum? Ya, ya. Ini saya punya prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, mempersilahkan semua siswa untuk mencurahkan ide untuk kita sepakati. Jadi kita berikan saja, entah itu post-it atau mungkin disuruh menuliskan ke papan. Ya, ide mereka, kesepakatan apa yang akan kita sepakati di dalam kelas. Yang kedua, mencatat masukan. Jadi semua ide itu kita catat dan ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya bagaimana kalimat negatif itu? Nah, itu termasuk kalimat negatif ya. Kalimat positifnya? Mendengarkan penjelasan guru pada saat jam pelajaran. Ada lagi yang lain? Kalimat negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Diganti menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh kegiatan kesepakatan kelas di kelas 4A, di mana yang pertama guru menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan memberikan pengertian kepada anak-anak untuk mengeluarkan ide-idenya apa saja yang mau dikeluarkan. Setelah itu anak-anak memberikan ide tentang keyakinan kelas dan dituliskan ke post-it. Nah, post-it itu nanti ditempelkan bersama-sama dan kita membacanya. Setelah membaca, kita mencari mana kalimat yang positif, mana yang kalimat negatif. Nah, nanti kalimat negatif itu diganti dengan kalimat positif. Nah, setelah ketemu kalimat positif, akhirnya anak-anak menuliskannya dan menempelkannya lagi di kertas manila. Nah, kayak ini. Menyepakati dengan cara mendatangani bersama-sama. Jadi setelah kalimat positif itu ada, ditulis oleh anak dan ditempelkan lagi ke kertas manila, anak-anak meyakini itu yang menjadi keyakinan kelas di kelas 4A. Setelah itu kita tempel di dinding yang sekiranya anak-anak bisa melihatnya, begitu. Nah, ada 5 restitusi posisi kontrol. Dari kelima ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus? Posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi tenang,
pemantau atau manajer? Yang mana? Ya, kita memang pernah ya di posisi kelima ini, mungkin kita pernah melakukannya. Ya, dari kelima ini yang mana menurut Bapak Ibu itu yang paling bagus? Manajer. Yuk kita saksikan videonya. Buat merasa bersalah. Kan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya ini dalam posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu adalah posisi merasa Posisi bersalah merasa ya. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya ini adalah posisi teman. Ini biasanya kita lakukan juga ini. Tanpa sadar kita juga melakukannya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Iya, Bu. bahasanya ya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Bahasanya seperti Saya memang itu, terlambat Bu. bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanjut, ini adalah posisi yang bagus, yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Nah, itu tadi adalah video tentang penerapan bagaimana kita menjadi guru yang menurut Bapak Ibu guru itu paling baik. Apakah posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, betul. Tidak ada yang menghukum ya. Nah, ini tadi sudah dibacakan ya, bahwasanya 5 posisi kontrol kita itu adalah yang pertama penghukum, dimana kita biasanya kalau posisi penghukum itu kita menggunakan bahasa yang kaku ya, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau ada siswa yang terlambat mungkin dengan spontanitas kita melakukannya ya, kita pasti dengan suara yang keras kita langsung ngomong ke anak, kenapa kamu terlambat? Iya apa tidak? Ya, itu refleks saja ya, kita sebagai guru memang biasanya seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya si guru ini merasa bahwasanya dia yang menggiring anak supaya dia juga yang menerima rasa bersalahnya ya, kayak memelas ya, supaya anak itu apa? Supaya anak itu juga merasa bahwasanya dia juga merasa bersalah atas tindakannya, begitu ya. Sedangkan kalau posisi teman, nah, ini biasanya anak-anak senang ini. Ya, kita merasa bahwasanya kita ini teman. Jadi ngomongnya ya kayak bersama teman kita, padahal bukan. Ya. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, jadi guru itu mengawasi tanpa harus mengetahui apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang membuat dia itu merasa bersalah, gitu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling bagus, ya. Dimana kita itu kalau ada anak terlambat atau ada anak yang melakukan tindakan yang salah, kita itu harusnya menanyai dulu kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Ya Bapak Ibu ya, ini nanti saya bagikan ke Bapak Ibu melalui grup WA. Yuk, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Nah, ini budaya positif. Nah, budaya positif di lingkungan kita itu berawal dari peraturan kelas. Nanti menjadi keyakinan kelas, berimbas ke lingkungan positif dan akan berdampak ke budaya positif. Dari sini ada yang tanyakan? Nah, ini ada pertanyaan. Di mana ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan peraturan apa keyakinan kelas? Keyakinan. Nah, tolong dicatat ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan apa keyakinan? Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Peraturan apa keyakinan? Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan apa keyakinan? Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Keyakinan apa peraturan? Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat ya. Nah ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kita ya. Kita merasa nanti bertanggung jawab. Silakan dibaca dan dicermati. Adakah yang Bapak Ibu merasa bingung? Ada? Ada apa tidak? Tidak. Ya, terima kasih. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, yuk kita baca bersama-sama. Bertahan hidup. Kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Ini segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru tersebut. Nah, kayak tadi ya, gimana Naren tadi yang terlambat, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, itu juga termasuk segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi. Jika ada masalah, sebaiknya kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menetralkan dulu masalah itu. Jangan langsung kita tembak, kamu salah ya. Belum tentu anak itu salah. Bisa jadi anak itu salah karena ada sesuatu di belakangnya yang membuat dia itu bersalah pada saat itu. Ya. Yang kedua, menstabilkan identitas itu yang pertama. Yang kedua itu menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan, dan yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Ya. Lanjut. Nah, ini. Yang awalnya ya, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita harusnya menstabilkan identitas. Nah, kita menanyai dulu anak itu, kenapa kok dia melakukan kesalahan. Bisa dibaca nggih. Lanjut, yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini kata-katanya bisa dibaca. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi kita di tahap kedua tadi, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia lakukan. Nah, kesepakatan apa yang kita harus sepakati. Begitu nggih? Terima kasih Bapak Ibu. Dari diseminasi tadi, adakah Bapak Ibu yang merasa bingung? Sudah nggih? Nah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di siang ini. Semoga diseminasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin kemarin saya telah mengikuti acara desiminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Santi Rulianti. Alhamdulillah setelah mengikuti acara tersebut ada satu topik yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Saya coba menerapkan di kelas saya. Alhamdulillah sekarang pembelajaran di kelas saya yaitu kelas 1B menjadi lebih kondusif. Terima kasih Bu Santi atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Tambah semangat lagi. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat ini akan dipimpin oleh teman kami. Siapa yang mau memimpin? Mas Rifki. Biar bisa masuk semuanya ya. Yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Tanpa Bu Santi ngomong sama kamu tuh sadar, oh ya saya kan sudah membuat keyakinan kelas. Yang harus saya lakukan bagaimana? Ya, paham ya? Nah, selanjutnya. Nah, dari gambar ini baik atau tidak? Perhatikan yang nomor 1 itu gambar apa? Bagaimana?
boleh terlambat. Harus datang tepat waktu. Menolong teman, jatuh, boleh menghargai teman, selalu menjaga kebersihan, tidak boleh mengejek teman, menjaga kebersihan lagi. Tidak boleh menyela, tidak boleh berbicara betul, tidak boleh menyela jika guru menerangkan. Selalu bagi tidak boleh berbicara. Kita sepakati ya. Yang pertama, tidak boleh bertengkar. Setuju? Setuju. Yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Terus membersihkan kelas. Lanjut, saling menghargai. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Baik. Dari keyakinan kelas itu tadi ada yang punya nilai yang negatif dan positif. Apa itu nilai negatif dan positif? Kalau yang namanya nilai positif berarti nilainya itu yang bagus. Ada juga nilai yang negatif, berarti nilainya yang tidak bagus. Nah, di sini ada yang namanya tidak boleh berbicara. Tidak. Berarti itu termasuk negatif apa positif? Negatif. Harusnya tidak ada namanya tidak boleh. Nah, kita ganti dengan kata-kata apa? Tidak boleh berteman. Jangan tidak boleh. Berarti apa? Berteman. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Tidak boleh terlambat. Negatif itu apa namanya? Nilai apa? Negatif. Negatif apa kalau gitu? Datang tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita. Saling menghargai. Tidak boleh berbicara tentang negatif lagi. Harusnya bagaimana? Tidak lagi. Dari keyakinan kelas yang kalian kerjakan di poster tadi, Bu Santi minta tolong gantikan kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif.